Emas batangan berkilo-kilo, uang dolar banyak. Tapi Kejaksaan Agung malah bilang asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah. Malu sama emas 74 kilo itu, bos. Malu sama uang dolar yang ditemukan di berangkas itu. Kalau tadi mereka nemunya es batu, ya oke lah, asas praduga tak bersalah. Ini barang buktinya segede gaban, mau bilang apa lagi? Coba lu bayangin, terutama buat lo yang tinggal di Sumatera, ternyata listrik lo padam itu karena dikorupsi. Dan korupsinya nggak main-main, total kerugian negara mencapai hingga 5 triliun rupiah. Terus pas proses penggeledahan, polisi berhasil menemukan kurang lebih total 476 miliar aset yang disembunyikan. Yang salah duanya, aset-aset ini ditemukan di salah satu kafe yang ada di Cepete dan juga salah satu rumah yang ada di Sentul Bogor yang diduga katanya rumah ini milik dari salah satu petinggi kejaksaan yang berinisial FA. Dan kasus korupsinya ini diduga karena melibatkan proses manipulasi dari dokumen pengadaan batubara untuk PLTU. Di mana yang dimanipulasi adalah kualitas, kuantitas, dan juga distribusi batubaranya. Belum lagi adanya dugaan pencucian uang dari kasus ini. Ya lu bayangin aja, bisa ketemu aset senilai 476 miliar itu dari mana coba? Dan parahnya, kejadian manipulasi ini udah terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2026 ini. Jadi lu bisa bayangin, ternyata selama ini pengadaan batubara di PLTU kita itu emang udah dikadalin. Nah, apalagi buat lu nih yang kemarin warga Sumatera yang sempat ngalamin blackout selama beberapa hari. Nih jangan-jangan gara-gara ini nih. Dan ada dugaan pula kalau salah satu petinggi kejaksaan yang berinisial FA terlibat. Lu bayangin, jaksa yang harusnya nuntut negakin keadilan untuk nangkepin koruptor, katanya diduga juga terlibat. Walaupun kita nggak tahu nih, penyelidikannya masih berkembang nih. Tapi ada konspirasi nih, katanya kasus ini adalah bagian dari adu mekanik antara institusi kepolisian dan juga kejaksaan. Terus ada konspirasi yang beredar nih, katanya kasus ini tuh adalah bagian dari adu mekanik antara institusi kejaksaan dan juga institusi kepolisian. Tapi kalau menurut kalian emang mungkin kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang memberikan informasi kepada masyarakat. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Rakyat Indonesia bakal miskin selamanya. Bakal menderita seterusnya. Bakal sengsara sampai dunia ini tiada. Kenapa? Karena pejabatnya maling semua. Karena penegak hukumnya korupsi semua. Lalu apa yang kita harapkan pada Indonesia? Hah? Gak ada. Pasrah kita. Rakyat menunggu janji Bapak Presiden terhadap komitmennya memberantas korupsi dari tanah air ini. Pak Presiden tinggal panggil tuh para ketua umum partai, minta mereka menginstruksikan anak buahnya di DPR untuk membuat undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Kalau sudah ada hukuman mati bagi para koruptor, ya insya Allah para koruptor-koruptor itu mulai takut untuk menggarong duit rakyat. Pak Presiden kan hanya omong saja ingin memberantas korupsi. Pak Presiden sendiri juga bilang, rakyat Indonesia tetap miskin karena korupsi. Ya udah. Kalau memang ketua partai itu nggak mau, Pak Presiden bikin perpres. Ya.
bikin perpres yang mengatur tentang koruptor. Harus diapain, harus digimanain. Ayo Pak Presiden. Indonesia sudah darurat korupsi. Darurat. Sampai kapan rakyat jadi korban keserakahan para pejabat negeri ini? Portas Tipikor Mabes Polri melakukan penggeledahan dan sudah menemukan beberapa alat bukti dan barang bukti juga, uang, emas, maki sepenuhnya mendukung penegak hukum termasuk Portas Tipikor Mabes Polri melakukan penegakan hukum dugaan korupsi terkait dengan pemadaman atau matinya listrik Jawa Sumatera. Ini kan sangat merugikan masyarakat dan merugikan negara juga. Maka ini harus didukung penuh oleh semua komponen, termasuk oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum yang lain dan juga oleh TNI Polri. Nah, untuk itu saya mengingatkan dan memohon kepada TNI dalam menjaga tugas dan menjaga kejaksaan proporsional, tidak berlebihan. Karena berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2025 itu adalah menjaga yang dalam kedinasan, menjaga yang sifatnya menjalankan tugas itu. Dan justru TNI pasti dan harus itu membantu penegak hukum menjalankan tugasnya. Dan untuk itu saya juga mengingatkan TNI supaya menjaga marwah dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jangan terkesan nanti oleh masyarakat dianggap tidak mendukung. Dan ini yang saya harapkan TNI memahami bahwa ini memang proses penegakan hukum dan penggeledahan itu juga sudah sah karena berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika sebaliknya nanti masyarakat memahami seakan-akan TNI tidak mendukung penegakan hukum dan itu sangat merugikan TNI itu sendiri, merugikan negara juga gitu. Jadi saya menghimbau dan memohon kepada TNI mendukung penuh penegakan hukum ini dengan berkolaborasi dengan TNI, dengan berkolaborasi dengan Polri, berkolaborasi dengan Kejaksaan, berkolaborasi dengan KPK untuk mengkoordinasikan supaya proses penegakan hukum ini lancar dan prosesnya efisien dan tidak terhambat. Demikian, terima kasih. Kita masyarakat sudah capek kerja sampai keringat bercucuran cuma dapat gaji UMR. Lah, ini mereka si pejabat paling anti korupsi nimbun harta di rumah dan kafe. Inilah kasus korupsi uangnya bersumber dari tersangka korupsi. Jampitsus atau Jaksa Agung Muda pidana khusus bernama Febri Ardiansyah. Dulu bapak ini dan timnya berhasil membongkar kasus mega korupsi dan hampir pingsan melihat uang korupsi 1 triliun. Sekarang Febri membuat geger. Si paling anti korupsi ini kedapatan menyimpan miliaran harta diduga hasil korupsi dengan nilai fantastis. Ditemukan emas batangan senilai 74 kg dan uang dolar Singapura serta dolar Amerika Serikat di rumah Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Bogor. Penggeledahan itu dilakukan polisi di kediaman Febri di Jalan Radio 1 nomor 15 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri dan Krakatau Steel. Harta yang diduga tidak dilaporkan Febri itu ditemukan polisi dalam brankas di balik pintu tersembunyi. Di dalamnya terdapat emas batangan berat 74 kg hingga uang dolar Singapura dan Amerika Serikat. Beberapa uang juga tampak disimpan dalam amplop kertas. Sebagai informasi, harga emas 1 kg pada Juli 2026 mencapai 2,5 miliar rupiah lebih. Sehingga apabila dikali 74 kg maka setara dengan 191 miliar rupiah lebih. Ini belum termasuk uang dalam bentuk dolar. Bahkan juga ditemukan uang di kafe milik Febri. Setelah kafe Febri digeledah, rumahnya langsung dijaga ketat oleh TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyebut penjagaan itu merupakan permintaan langsung dari Kejagung. Keberadaan TNI di rumah Febri disebut untuk pengamanan. Kita semua gagal, angkat minumanmu bersedih bersama-sama. Dugaan korupsi lagi teman-teman, kayak sumpah ini tuh nggak ada habisnya ya korupsi di negara kita itu. Pelakunya ya kurang lebih sama lah ya, tetap aja mereka yang memiliki pangkat atau jabatan. Oke, jadi di sini tuh ada sosok Jampitsus Kejaksaan Agung yang bernama
Febri Andriansyah kembali menjadi sorotan setelah polisi itu berhasil menggeledah 2 lokasi yang diduga terkait kasus korupsi dan TPPU. Sejumlah uang dalam mata uang asing itu juga diamankan guys dari hasil penggeledahan itu tadi. Oke, aku perbesar nih videonya biar kalian tuh puas nontonnya. Oke, lanjut. Jadi kayak kasus ini tuh dikaitkan juga guys dengan PT besar PLN Batubara, terus PT Asabri dan juga Krakatau Steel. Kayak ini tuh bener nggak sih kalau misal nyata gitu? Ngeri banget sumpah. Dan ini semua tuh masih menunggu pembuktian guys. Jadi kayak masih menunggu proses hukum yang berjalan gitu. Oke, coba gimana menurut kalian? Deklan signature restoran itu bukan sembarang restoran, tapi ini diduga adalah tempat pencucian uang. Di mana kita tahu bahwasannya polisi telah menggerebek restoran tersebut dan menemukan puluhan miliar uang dalam bentuk pecahan dari dolar Singapura dan dolar Amerika. Diduga restoran ini adalah milik dari Jampitsus, yaitu Febri Andriansyah, yang diduga terkait kasus korupsi dari blackout-nya atau batubara yang menyebabkan blackout di Jawa dan Sumatera. Dan ini memang buat aneh. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh penegak hukum. Tapi bukan aneh juga sih, sudah sering penegak hukum yang diduga terlibat, bahkan sudah terbukti terlibat dalam kasus korupsi. Nah, bagaimana memberantas korupsi sementara penegak hukumnya sendiri itu terlibat dalam kasus korupsi? Mirisnya negeri kita ya. Puluhan personel TNI tiba-tiba menjaga ketat rumah Jampitsus Febri Andriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemandangan tak biasa ini muncul tepat setelah pihak kepolisian menggeledah belasan titik terkait kasus besar. Mabes TNI pun buka suara soal keberadaan prajurit TNI di kediaman Jampitsus Febri tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Jampitsus Febri di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juli 2026 terlihat dijaga aparat TNI. Sedikitnya ada 20 anggota TNI berada di depan pagar tinggi rumah dinas tersebut. Beberapa dari mereka nampak duduk di taman yang berada di depan rumah, sementara 1 atau 2 dari anggota TNI berjalan mengitari area sekitar. Di sekitar lokasi pun terlihat sejumlah mobil berplat dinas TNI. Namun, tidak terlihat aparat kepolisian di lokasi tersebut. Markas Besar TNI menyebut penjagaan tentara di kediaman Jampitsus Febri Andriansyah merupakan permintaan dari Kejagung. Pernyataan itu disampaikan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas, Kamis 9 Juli 2026. Nas mengatakan, pengamanan rumah Jampitsus Febri telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terkait penjagaan tersebut, Nas menegaskan pengamanan yang dilakukan tidak berkaitan dengan isu lain yang berkembang di masyarakat. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya. Di sisi lain, penjagaan rumah Jampitsus Febri bersamaan dengan penggeledahan sebuah restoran bernama The Clan dan tempat penukaran uang atau money changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan itu dilakukan dengan penjagaan ketat oleh aparat kepolisian bersenjata. Tumpukan uang dolar hingga dokumen disita. Selain itu, polisi juga membawa 3 pegawai restoran untuk diperiksa sebagai saksi. Polisi pun menggeledah 10 lokasi lain yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan suap oleh sejumlah pihak dalam perkara korupsi yang diduga menyebabkan pemadaman listrik atau blackout di Sumatera. Selain itu, penggeledahan juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam proses penyelesaian pembayaran PT CBS kepada PT KNI
yang diduga melibatkan penyelenggara negara pada periode yang sama. Total ada sebanyak 12 titik yang digeledah polisi terkait dugaan korupsi ini. Setelah merampungkan penggeledahan di restoran dan money changer, polisi masih melakukan penggeledahan di 10 titik lainnya. Lokasi lain yang dimaksud meliputi PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, beserta kantor pusatnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi juga menggeledah kantor PT KNI di Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Perusahaan itu juga diduga terlibat dalam perkara yang sama. Lalu, penggeledahan juga berlangsung di beberapa rumah hingga kantor lainnya terkait kasus ini. Restoran The Clan yang digeledah pihak kepolisian disebut-sebut milik Jampitsus Febri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut pihaknya tidak ingin mengaitkan penggeledahan dengan dugaan kepemilikan restoran tersebut. Budi hanya mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghalang-halangi proses penyidikan. Ia mengimbau semua pihak untuk sama-sama menghormati proses yang dilakukan oleh kepolisian. Menurutnya, upaya menghalang-halangi proses penyidikan bisa diproses berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Telah ditemukan emas murni seberat 74 kg di rumah nasi Febri Adriansah. Terus lurnya uang sebesar puluhan miliar dalam bentuk dolar di KP milik si Febri Adriansah. Tah geus terbongkar deui lur, kasus korupsi anu benar-benar di luar nalar lurnya. Soalna yeuh dilakukeun teh ku seorang jaksa, nyaeta si Febri Adriansah yeuh. Tah manehna teh sempat menggembor-gemborkan cenah anti korupsi. Terus manehna teh anu menangani kasus korupsi MBG, terus kasus Pak Nadiem Makarim. Ternyata manehna anu diduga korupsi. Bener-bener ieu ngerakeun ieu era ku negara batur. Maknya seorang jaksa anu menangani korupsi kalah manehna nu korupsi lurnya. Teu tanggung-tanggung lur. Ieu kerugian negara nepi ka 5 triliun lurnya. Bener ieu lamun si ieu cicingna di Cina da kudu geus modar si ieu mah. Anu matak ieu di negara urang mah moal eueuh-eueuh korupsinya. Lamun hukumna kieu keneh geus we. Palodaran nu kieu mah meh teu ngalobaan. Bener telur. Brankas itu disembunyikan di belakang bivet lantai 2. Kalian pasti udah lihat beritanya dan udah tahu siapa pemiliknya. Ternyata pemiliknya seorang jaksa. Oh ya, bongkar. Isinya berapa? 67,2 miliar. Tidak sampai di situ saja ya. Di tempat penggeledahan lainnya ditemukan juga beberapa koper berisi uang dan ada emas batangannya juga. Anjing. Polisi menggeledah kafe The Clan Signature dan Coin Money Changer yang ada di Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Setelahnya, pasukan TNI menjaga ketat sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Yang juga disebut-sebut sebagai rumah Febri Adriansyah. Di sana, polisi mendapatkan beberapa barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, uang, dan juga emas seberat 74 kg. Penggeledahan yang dilakukan ini berkaitan dengan kasus yang sedang diusut oleh Kortas Tipikor, yaitu terkait dugaan TPPU dan korupsi soal pasokan batu bara ke sejumlah PLTU tahun 2018 hingga 2026. Tapi sebenarnya nama Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ini bukan pertama kali menjadi sorotan. Tahun 2024 lalu, dia banyak diperbincangkan karena dikuntit oleh Densus 88 Anti Teror Polri.
saat sedang makan di kafe yang digeledah tadi. Penguntitan itu terjadi saat Jampitsus sedang mengusut kasus korupsi PT Timah yang menjebloskan Harvey Moise, suami Sandra Dewi, ke penjara. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Kenapa Febri Adriansyah yang menjadi incaran? Apakah karena Febri Adriansyah ini sedang mengusut kasus korupsi, atau ada hal lain yang dilakukan oleh Febri Adriansyah dan membuat beberapa pihak tidak suka? Atau apakah ini adalah wujud perang terbuka antara penguasa 10 tahun lalu dan penguasa saat ini? Gimana menurut kalian?